Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang selalu setia menemani perjalanan sehat kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat dimanapun berada. Coba pejamkan mata sejenak dan bayangkan aroma gurih yang khas menyeruak dari toples bening di meja ruang tamu saat hari raya. Itulah dia, sang primadona camilan yang tak lekang oleh waktu, kacang mete atau mede. Seringkali kita memandangnya hanya sebagai teman ngobrol atau pengisi waktu luang. Namun, hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan untuk membongkar tuntas identitas aslinya. Kita akan mengangkatnya dari sekadar camilan iseng menjadi pahlawan gizi yang tersimpan dalam butiran-butiran mungil berbentuk bulan sabit ini. Siapkan diri Anda untuk terkejut. Sebelum kita mulai, yuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, share video ini sebanyak-banyaknya, dan ceritakan pengalaman Sobat Sehat dengan kacang mede ini di kolom komentar di bawah ya. Disinilah letak rahasia terbesarnya, dan kami akan membongkarnya satu persatu dengan bukti yang meyakinkan. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menyimak terus sampai tuntas ya. Sebab, jika kita memahami cara kerja dan aturan mainnya, kacang mete ini bukanlah musuh, melainkan perisai tanggun yang melindungi organ-organ vital kita dari berbagai ancaman penyakit di usia senja. Mari kita buktikan bersama. Kunci untuk memahami kacang mete adalah dengan mengenal pahlawan utama di dalamnya, lemak tak jenuh tunggal. Mungkin namanya terdengar rumit, tapi bayangkan saja ia seperti sabun pembersih yang lembut, namun sangat kuat. Berbeda total dengan lemak jenuh, pada gorengan yang bersifat lengket dan menyumbar, lemak baik ini justru bertugas melarutkan dan membersihkan kerak lemak jahat di saluran darah kita. Ia juga merupakan komponen vital bagi setiap sel di tubuh kita, menjaga dinding sel tetap lentur dan kuat, sehingga sel dapat menerima nutrisi dan membuang racun dengan lancar. Jadi, mengonsumsi lemak baik ini sama artinya dengan melakukan servis pembersihan dari dalam untuk seluruh tubuh kita. Setiap butir kacang mete sesungguhnya adalah sebuah kapsul gizi multivitamin yang dirancang sempurna oleh alam. Ini bukan sekadar camilan kosong kalori. Di dalamnya tersimpan protein nabati berkualitas tinggi yang penting untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan menjaga massa otot agar tidak menyusut seiring usia. Lebih dari itu, ia adalah tambang mineral. Ada magnesium, sang mineral penenang. Ada fosfor, sang pembangun tulang. Ada tembaga, sang penjaga kelenturan. Ada zinc, sang komandan imun. Dan ada zat besi, sang pembawa oksigen. Kombinasi sinergis dari semua nutrisi inilah yang menjadikannya makanan fungsional yang luar biasa bagi kita. Sekarang mari kita bahas tugas pertamanya untuk jantung sebagai pembasmi kolesterol jahat LDL. Bayangkan kolesterol jahat ini seperti sampah lengket yang jika dibiarkan akan menumpuk di dinding pembuluh darah kita, mengeras menjadi plak, dan membuat pipa saluran darah menjadi sempit dan kaku. Disinilah lemak tak jenuh tunggal dari kacang mete beraksi. Ia bekerja seperti truk pengangkut yang efisien, mengumpulkan sampah-sampah kolesterol jahat ini dan membawanya pergi ke pabrik pengolahan di organ hati untuk dihancurkan dan dibuang dari tubuh. Proses pembersihan inilah yang menjaga arteri kita tetap bersih, lentur, dan sehat. Tugas kedua kacang mete untuk jantung tidak kalah penting, yaitu sebagai pengatur tekanan darah alami. Ini adalah berkat kandungan magnesiumnya yang melimpah. Coba bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air. Jika selang itu kaku dan tegang, tekanan air di dalamnya pasti akan tinggi. Magnesium bekerja sebagai pelembut alami untuk otot-otot kecil di dinding pembuluh darah, membuatnya lebih rileks dan elastis. Saat pembuluh darah lebih rileks, ia bisa sedikit melebar, memberikan ruang lebih bagi darah untuk mengalir. Hasilnya, jantung tidak perlu memompa sekuat tenaga, dan tekanan darah pun cenderung turun ke level yang lebih sehat dan stabil. Osteoporosis adalah momok yang menakutkan.
membuat kita khawatir terjatuh karena tulang yang rapuh. Untuk membangun tulang yang kokoh, kita tidak bisa hanya mengandalkan kalsium. Bayangkan membangun sebuah rumah. Kalsium mungkin adalah pasirnya. Namun magnesium dan fosfor dalam kacang meta adalah semen dan batu bata utamanya. Magnesium membantu mengunci kalsium di dalam matriks tulang, sementara fosfor menjadi komponen struktural yang memberikan kekuatan dan kepadatan. Tanpa kedua mineral ini, dalam jumlah cukup, kalsium tidak akan bisa membentuk tulang yang padat dan kuat. Tak peduli seberapa banyak kita mengonsumsinya. Apa artinya tulang kuat jika sendi kita kaku dan sakit saat digerakkan? Disinilah mineral tembaga dalam kacang meta menunjukkan kehebatannya. Tembaga adalah komponen kunci untuk mengaktifkan enzim yang memproduksi kolagen dan elastin. Kolagen adalah lem super yang merekatkan jaringan ikat kita, sementara elastin memberikan sifat karet atau kelenturan. Keduanya sangat penting untuk kesehatan tulang rawan, yaitu bantalan halus di antara persendian kita. Dengan asupan tembaga yang cukup, kita membantu menjaga bantalan sendi tetap tebal dan kenyal, sehingga gerakan seperti ruku, sujud, atau sekadar jongkok terasa lebih nyaman. Bagi penderita diabetes atau mereka yang kadar gulanya sering naik turun, menemukan camilan yang aman adalah sebuah kelegaan. Kacang mete adalah jawabannya, berkat indeks glikemik AJ yang rendah. Apa artinya? Makanan dengan AJ tinggi, seperti roti putih atau nasi putih, akan melepaskan gulanya ke darah dengan sangat cepat, seperti membuka keran air besar-besar. Ini menyebabkan banjir gula darah. Sebaliknya, kacang mete dengan AJ rendah melepaskan energinya secara perlahan dan bertahap, seperti tetesan air dari keran yang diatur kecil. Pelepasan yang lambat inilah yang membuat kadar gula darah kita tetap stabil dan tidak melonjak tiba-tiba. Bagaimana kacang mete bisa melepaskan energinya secara perlahan? Salah satu kuncinya ada pada kandungan serat pangan. Bayangkan serat ini sebagai jala atau saringan di dalam usus kita. Ketika karbohidrat dari kacang mete dicerna, serat ini akan memperlambat laju penyerapan gula dari usus ke dalam aliran darah. Proses yang diperlambat ini memberikan waktu bagi pankreas untuk memproduksi insulin dengan lebih tenang, tidak terburu-buru. Kombinasi serat, protein, dan lemak sehatnya menciptakan sebuah paket lengkap yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga sangat ramah bagi metabolisme gula darah kita. Perasaan lemas, mudah lelah, kepala sering terasa ringan atau pusing, dan wajah tampak pucat adalah tanda-tanda klasik dari anemia atau kurang darah. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan. Kacang mete adalah pabrik darah mini. Ia mengandung zat besi yang merupakan inti dari hemoglobin, molekul pembawa oksigen. Namun, zat besi butuh rekan kerja untuk bisa diserap dengan baik, dan disitulah tembaga berperan. Duit maut antara zat besi dan tembaga dalam kacang mete ini memastikan tubuh kita mampu memproduksi sel darah merah yang cukup dan berkualitas. Kesehatan yang sejati adalah ketika seluruh organ kita berfungsi dalam harmoni. Setelah memperkuat jantung, tulang, dan darah, kini saatnya kita melihat bagaimana camilan lezat ini memberikan nutrisi untuk aset kita yang paling berharga, kemampuan berpikir jernih, dan melihat dunia dengan jelas. Ya, sobat sehat, kacang mete juga merupakan vitamin bagi otak dan perisai bagi mata kita, membantu kita menjaga ketajaman pikiran dan indera penglihatan seiring berjalannya waktu. Mari kita selami lebih dalam bagaimana cara kerjanya yang menakjubkan ini. Menjaga daya ingat agar tidak cepat pikun adalah dambaan kita semua. Otak kita sebagian besar terdiri dari lemak, dan ia membutuhkan asupan lemak sehat untuk berfungsi optimal. Asam lemak tak jenuh dari kacang mete membantu menjaga selaput sel otak tetap fleksibel, sehingga komunikasi antar sel saraf sinapsis berjalan lancar. Selain itu, magnesium juga berperan penting dalam transmisi sinyal saraf dan plastisitas otak, yaitu
kemampuan otak untuk belajar dan beradaptasi. Mengonsumsi kacang mete secara teratur ibarat memberikan oleh dan bahan bakar berkualitas tinggi untuk mesin berpikir kita agar tidak mudah macet. Mata kita adalah jendela dunia, namun ia sangat rentan terhadap kerusakan akibat paparan sinar matahari dan sinar biru dari layar gawai. Disinilah lutein dan zeaxanthin dalam kacang mete berperan sebagai pahlawan. Kedua antioksidan ini secara alami akan berkumpul di bagian makula retina, yaitu pusat penglihatan kita. Mereka bekerja persis seperti kacamata hitam internal, menyerap dan menetralkan radiasi cahaya berbahaya sebelum sempat merusak sel-sel fotoreseptor yang sensitif. Perlindungan ini sangat vital untuk mencegah atau memperlambat penyakit mata terkait usia seperti katarak dan degenerasi makula. Kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Perasaan cemas, stres, atau suasana hati yang murung seringkali menghampiri kita. Kacang mete ternyata menyimpan obat alami untuk ini. Ia mengandung sejenis asam amino bernama triptofan di dalam tubuh. Otak kita akan menggunakan triptofan sebagai bahan baku utama untuk memproduksi serotonin. Serotonin dikenal luas sebagai hormon kebahagiaan, karena ia bertanggung jawab untuk mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Asupan triptofan yang cukup dapat membantu kita merasa lebih tenang, lebih positif, dan tidur lebih nyenyak. Siapa bilang di usia emas kita tidak bisa memiliki kulit yang tampak sehat dan segar? Salah satu rahasianya ada pada mineral tembaga. Tembaga sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengaktifkan enzim yang memproduksi kolagen. Kolagen adalah protein struktural utama yang memberikan kekuatan dan kekenyalan pada kulit kita, seperti kerangka pada sebuah gedung. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami menurun. Dengan mencukupi kebutuhan tembaga dari makanan seperti kacang mete, kita membantu tubuh untuk terus memproduksi lem alami ini, sehingga kulit tetap terasa elastis dan tidak cepat kendur. Tubuh kita setiap hari berperang melawan kuman, virus, dan bakteri yang tak kasat mata. Untuk memenangkan peperangan ini, kita butuh sistem imun yang kuat, dan mineral ginseng adalah jenderal dari pasukan imun kita. Ginseng sangat penting untuk perkembangan dan fungsi sel-sel darah putih, termasuk sel T dan sel natural killer yang merupakan garda terdepan dalam mengenali dan menghancurkan penyerbu asing. Kekurangan zinc bisa membuat pasukan kita lemah dan tidak responsif. Kacang mete adalah sumber zinc yang baik untuk memastikan benteng pertahanan tubuh kita selalu siaga. Inilah fakta yang paling sering disalahpahami. Banyak yang menghindari kacang mete karena takut gemuk. Padahal, jika dikonsumsi dengan bijak, yang terjadi justru sebaliknya. Ini berkat trio pengontrol nafsu makan, protein, serat, dan lemak sehat. Ketiga komponen ini dicerna oleh tubuh secara perlahan, sehingga memberikan sinyal kenyang ke otak yang bertahan jauh lebih lama dibandingkan camilan berbasis karbohidrat sederhana. Rasa kenyang yang awet ini secara alami akan mencegah kita dari keinginan untuk ngemil terus-menerus, sehingga total asupan kalori harian lebih mudah terkontrol. Tahukah sobat sehat, bahwa kacang mete yang kita makan sebenarnya bukanlah buah utamanya? Ia adalah biji yang tumbuh di bagian bawah buah semu yang kita kenal dengan nama jambu monyet, jambu mede, atau jambu monyet. Buah semu berwarna merah atau kuning ini seringkali terbuang. Ia adalah sumber vitamin C yang luar biasa dahsyat. Kandungannya bisa mencapai 5 kali lipat lebih tinggi dari buah jeruk. Rasanya memang sedikit sepat, tapi jika diolah menjadi jus, rujak, atau asinan, ia memberikan manfaat antioksidan dan peningkat imun yang tidak kalah hebatnya dari bijinya. Hei, tapi tunggu dulu, sobat sehat. Setelah kita terbuai dengan segudang manfaatnya yang luar biasa, sekarang adalah saatnya kita menginjak rem dan berbicara tentang bagian yang paling krusial, aturan main. Mengonsumsi kacang mete tanpa mengetahui aturannya ibarat mengemudikan mobil canggih tanpa pernah belajar menyetir. Bisa jadi bermanfaat,
tapi risikonya juga besar. Oleh karena itu, mohon berikan perhatian penuh pada beberapa paragraf berikutnya. Karena ini adalah kunci untuk mendapatkan manfaatnya secara aman dan maksimal. Langkah pertama menuju manfaat sehat dimulai dari rak toko. Saat memilih kacang mete, mata Anda harus jeli mencari dua kata kunci. Pertama, cari label panggang atau roasted, bukan goreng atau fried. Proses penggorengan tidak hanya menambah kalori dari minyak, tapi juga berisiko merusak lemak baik di dalamnya. Kedua, dan ini yang paling penting, cari label tidak asin atau unsalted. Kacang mete yang digarami secara berlebihan adalah jebakan Batman bagi penderita hipertensi. Garam akan menarik air ke dalam pembuluh darah, meningkatkan volume darah, dan memaksa jantung bekerja ekstra keras. Pilihlah yang tawar, rasa gurih alaminya sudah sangat nikmat. Prinsip lebih banyak lebih baik sama sekali tidak berlaku di sini. Kunci dari manfaat kacang mete adalah konsistensi dalam porsi yang terkontrol. Takaran emas yang direkomendasikan oleh para ahli gizi sangatlah mudah diingat. Cukup 1 genggaman tangan orang dewasa per hari. Atau sekitar 25-30 gram. Porsi ini sudah cukup untuk memberikan asupan lemak sehat dan mineral penting tanpa membebani tubuh. Dengan kalori berlebih, mengonsumsi lebih dari itu secara rutin justru bisa berbalik arah dan berkontribusi pada kenaikan berat badan. Jadi, nikmatilah setiap butirnya, tapi tahu kapan harus berhenti. Makan kacang mete tidak harus selalu langsung dari toples. Agar tidak bosan dan bisa mendapatkan manfaatnya setiap hari, jadilah kreatif di dapur. Cincang kasar beberapa butir kacang mete, lalu taburkan di atas semangkuk oatmeal hangat di pagi hari untuk menambah tekstur renyah dan protein. Masukkan segenggam ke dalam blender saat membuat smoothie buah untuk membuatnya lebih mengenyangkan. Atau jadikan taburan di atas masakan tumis sayuran dan salad untuk menambah cita rasa gurih yang mewah. Cara-cara ini membuat konsumsi kacang mete menjadi bagian tak terpisahkan dari pola makan sehat Anda. Waktu makan juga mempengaruhi bagaimana tubuh memanfaatkan nutrisi dari kacang mete. Waktu terbaik untuk menjadikannya camilan adalah di antara waktu makan besar. Misalnya, sekitar jam 10 pagi atau jam 3-4 sore. Pada jam-jam tersebut, energi kita biasanya mulai menurun. Mengonsumsi kacang mete pada waktu ini akan memberikan suntikan energi yang stabil dan mencegah kita dari rasa lapar berlebihan menjelang makan siang atau makan malam. Hindari menjadikannya camilan larut malam setelah makan malam. Karena pada saat itu tubuh kita sudah bersiap untuk beristirahat dan tidak membutuhkan asupan kalori padat. Kacang mete kaya akan minyak sehat, namun minyak ini bisa menjadi tengit jika terpapar udara, cahaya, dan panas secara terus-menerus. Kacang yang sudah tengit tidak hanya rasanya tidak enak, tapi juga sudah kehilangan sebagian besar nutrisinya dan bisa berbahaya bagi pencernaan. Oleh karena itu, cara menyimpan sangatlah penting. Pindahkan kacang mete Anda ke dalam wadah kaca yang kedap udara. Simpan di tempat yang sejuk dan gelap, seperti di dalam lemari dapur. Jika Anda membeli dalam jumlah besar, menyimpannya di dalam kulkas akan memperpanjang kesegarannya secara signifikan, menjaga kerenyahan dan nutrisinya tetap utuh. Sekarang kita masuk ke bagian peringatan yang tidak bisa ditawar. Pertama, alergi. Alergi kacang-kacangan, termasuk mete, bisa sangat serius dan bahkan mengancam nyawa pada sebagian orang. Jika Anda atau keluarga memiliki riwayat alergi ini, maka kacang mete harus dihindari sepenuhnya tanpa kecuali. Kedua, batu ginjal. Kacang mete mengandung senyawa alami bernama oksalat. Bagi orang yang memiliki riwayat atau kerentanan terhadap batu ginjal jenis kalsium oksalat, konsumsi berlebihan harus dihindari karena bisa memicu pembentukan kembali kristal batu di ginjal. Konsultasikan dengan dokter Anda. Ini adalah fakta keamanan yang wajib diketahui semua orang. Jangan pernah, dalam kondisi apapun, mencoba memakan kacang mete mentah yang baru dipetik dari pohonnya.
Cangkang dan kulit arinya mengandung getah bernama urushiol, racun yang sama persis dengan yang ada pada tanaman poison ivy. Teruntak sedikit saja bisa menyebabkan ruam kulit yang parah dan menyakitkan. Kacang mete yang kita beli selalu sudah melalui proses pemanasan pengukusan atau pemanggangan untuk menetralkan racun ini. Selain itu, sekali lagi kami ingatkan, waspadai jebakan garam pada kacang mete kemasan yang kelihatannya ringan, karena bisa menjadi musuh tersembunyi bagi tekanan darah Anda. Sobat sehat yang kami cintai, penting untuk kita pahami bahwa tidak ada satupun makanan ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan. Kacang mete adalah salah satu pemain bintang dalam tim gaya hidup sehat, tapi ia tidak bisa menang sendirian. Manfaatnya yang luar biasa akan bersinar paling terang ketika ia menjadi bagian dari sebuah pola makan yang seimbang dan beragam. Teruslah mengonsumsi aneka sayuran, aneka buah-buahan, sumber protein lain seperti ikan dan tempe, serta biji-bijian utuh. Harmoni dari semua jenis makanan inilah yang akan membangun fondasi kesehatan yang sejati. Kesehatan tubuh kita adalah cerminan dari kesehatan hidup kita secara keseluruhan. Selain mengatur piring makan, jangan lupakan pilar-pilar kesehatan lainnya. Berikan tubuh haknya untuk bergerak setiap hari, walau hanya dengan berjalan kaki santai selama 30 menit. Berikan pikiran haknya untuk beristirahat dari kekhawatiran dan stres dengan berdoa, meditasi, atau menekuni hobi, dan berikan hati haknya untuk merasa bahagia dengan terus menjalin silaturahmi, bercengkerama, dan tertawa bersama orang-orang yang kita sayangi. Itulah konsep kesehatan holistik yang sesungguhnya. Luar biasa. Kita telah berhasil menuntaskan 30 bab perjalanan mendalam untuk mengenal sang primadona camilan, kacang mete. Semoga sekarang kita semua memiliki pemahaman yang utuh, dari manfaatnya yang dahsyat hingga aturan mainnya yang krusial. Terima kasih tak terhingga atas waktu dan perhatian Bapak, Ibu, dan sobat sehat semua. Jika video ini memberikan pencerahan, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya, serta tombol like sebagai penyemangat bagi kami. Dan tentu saja, kami tunggu cerita Anda di kolom komentar setelah tahu semua ini. Apa perubahan yang akan Anda lakukan saat menikmati kacang mete? Akhir kata, tetaplah sehat, bijak, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.